dibayangkan bagaimana perasaan ibu-ibu atau teman-teman aktivis perempuan yang ada di situ. Dibuat seperti itu kan sangat terrorize gitu, merasa terteror kan. Nah, itu dari segi apa yang bisa ditangkap layar, tapi di balik itu adalah berkirim pesan kepada orang di luar atau kepada siapapun yang melihat itu bahwa Indonesia ini masih belum bergerak daripada situasi mau istilahnya mau menjadi negara maju itu jauh gitu. Yang adalah membuktikan bahwa sebagaimana pernah disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa presiden ya siapapun dia gitu sebagai presiden termasuk Jokowi ya ketika melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka masyarakat sebagai pewaris sah kekayaan bangsa dan negara ini punya hak untuk kemudian memberikan kritik, saran yang tajam, yang pokoknya yang sangat luar biasa seperti Rocky Gerung itu sendiri gitu. Nah, tapi kita juga harus segera sadar bahwa bagaimanapun Indonesia ini tanpa Jokowi itu tetap ada gitu. Meskipun Jokowi itu nggak ada di Indonesia gitu kan, Indonesia ini akan tetap eksis. Indonesia ini akan tetap menjadi negara yang Bhinneka Tunggal Ika, negara yang berasaskan Pancasila gitu. Nah, tetapi selama Jokowi memimpin 10 tahun terakhir, kita banyak yang tertipu. Beliau sebagai presiden sering melakukan blunder terhadap ucapan-ucapan beliau gitu. Ngomongin mobil SMK, nyatanya 10 tahun nggak pernah muncul mobil SMK di Indonesia gitu. Nah, dengan kebohongan sebagai seorang kepala negara misalnya, masyarakatnya tuh aneh gitu. Kita sebagai masyarakat aneh banget gitu, tetap meyakini bahwa Jokowi itu yang terbaik itu, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Tapi lucu aja gitu kan. Kita sebagai anak bangsa mestinya harus bisa pertama sebagai presiden Jokowi itu tetap ya punya jabatan publik. Ketika ngomong sebagai seorang presiden beda dengan kemudian ngomong sebagai seorang Jokowi. Jokowi secara pribadi kalau dia bohong atas nama pribadi gitu kan, atas maunya sendiri, urusannya sendiri, maka kebohongan tersebut barangkali hanya berdampak kepada dia dan orang yang dia bohongin, 1-2 orang. Tetapi kalau sebagai presiden berbohong, maka seluruh masyarakat Indonesia punya kena dampaknya gitu loh teman-teman. Indonesia itu masih menjadi negara kekuasaan. Dan yang sedih kayak primitif banget gitu ya kesannya ya. Ya itu sangat primitif, artinya yang saya bilang. Saya waktu press conference kemarin kan saya bilang, siapapun dalang atau di belakang daripada kejadian kemarin, saya tidak akan point finger, nggak akan tunjuk siapa, tapi siapapun dalangnya, dia pilih lawan yang salah, dia pilih momen yang salah, dia pilih tempat yang salah untuk melakukan ini gitu loh. Karena kan live ke luar negeri, ya kan, sehingga tanpa dikasih tahu, tanpa ada pemberitaan, Mas itu kan wartawan senior, tanpa ada pemberitaan kita harus mengekspos ke luar negeri, ini terekspos sendiri begitu. Gitu. Dan teman-teman dari Australia, dari Australia, dari Jepang, kemarin dari US, dari Eropa, semua dari Middle East, di mana kita punya jaringan, semua memberikan, Bang, ini sudah waktunya ini kita diaspora harus lebih aktif untuk menyuarakan soal ini, jadi lebih masif. Nah, saya kira dalam hukum alam kan setiap ada kejadian itu kejadian yang buruk umpamanya ya, buruk di satu sisi, tapi pasti menghasilkan suatu kejadian yang baik di lain sisi, hikmahnya ada. Nah, saya kira hikmahnya ini teman-teman diaspora yang tadinya mungkin sudah mulai apatis ya Mas Ers ya, aduh capek deh lihat Indonesia seperti ini, akhirnya mereka tergugah lagi. Ya, ada baiknya selingan kecil tentang kondisi peradaban politik kita, atau secara umum kondisi peradaban bangsa ini. Ada ketegangan di dalam banyak bidang, dari politik, etnisiti,
di kampus juga ada ketegangan antara profesor dan mahasiswa, ada ketidaksetaraan di dalam berargumentasi, lalu muncul semacam arogansi itu. Saya membayangkan misalnya di dalam dunia, demikian juga dalam dunia persepak bolaan, dunia olahraga itu diproduksi terlalu banyak fanatisme yang menghasilkan semacam bukan sekedar kerusuhan di dalam berpikir, tapi kerusuhan di dalam membela keyakinan. Kan itu yang terjadi sebetulnya. Tapi oke, saya mengerti bahwa banyak hal yang harus kita perlahan-lahan terangkan pada negeri ini, bahwa perselisihan politik atau perselisihan persepsi terhadap satu hal harusnya diletakkan di dalam upaya untuk menghormati pandangan orang lain. Kan itu dasarnya itu. Jadi berselisih itu hal yang wajar. Walau saya tahu banyak tukang kompor di luar sana tuh, tetapi dalam banyak kegiatan kebudayaan kita sebetulnya ada semacam pandangan yang bagus dari nenek moyang kita untuk ruwatan lah atau ngerumpi atau dalam semua jenis pertemuan harus ada humor di situ, harus ada kritik yang sifatnya satira itu. Jadi kalau kritik itu tajam, maka upayakan itu dilembutkan melalui komedi. Kalau satirnya tajam, jadikan dia komedi kan. Kan kita diajar untuk bercakap-cakap di dalam kondisi mempertemukan pikiran, bukan dengan saling menghalangi atau saling menghadang pikiran. Jadi semua hal yang baik dari bangsa ini sebetulnya, yang bahkan diperlihatkan oleh para founding parents kita, para pendiri bangsa ini, itu bertengkar di dalam kondisi untuk memaksimalkan argumen, bukan untuk saling menghadang sehingga seseorang tidak punya kemampuan lagi atau kehilangan kesempatan untuk mengucapkan pikirannya itu. Jadi penghormatan terhadap perbedaan itulah dasar dari kehidupan kita sebagai berbangsa, atau dalam bahasa olahraga sportivitas. Kalau saya amati sebenarnya persoalan kita ini muncul ya Bung Rocky itu karena sikap intoleran gitu ya. Kalau saya ngomong intoleran ini jangan hanya konotasinya agama ya. Banyak hal lain ya yang sebenarnya cara berpikir yang intoleran itu juga itu yang justru jauh lebih serius. Dan sesungguhnya kalau kita lihat ini juga bukan monopoli bangsa kita. Kita misalnya yang terjadi di Timur Tengah gitu, yang seperti dipertontonkan oleh Israel menyerbu Palestina, menyerbu Lebanon, dan baru saja membunuh pemimpin Hezbollah gitu. Ini kan adalah bentuk nyata yang bisa kita saksikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Ini benar-benar kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan-perbedaan semacam itu, sikap intoleransi ini berkembang bisa jauh lebih serius seperti apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Israel. Kita tahu ujung dari intoleransi adalah kekerasan, dan itu menyangkut keinginan untuk melenyapkan, keinginan untuk membungkam. Kan semua itu ada di dalam tradisi peradaban manusia. Kita lihat misalnya hari-hari ini ketika Israel berupaya untuk memperlihatkan kekuasaan dia, lalu membom satu wilayah hanya untuk mencari pemimpin Hezbollah, dan akhirnya 500-600 orang tewas, puluhan gedung runtuh hanya untuk memperlihatkan bahwa dia mampu untuk mengejar musuhnya tuh. Padahal sebetulnya di dalam peradaban, kalau kekuasaan itu diaktifkan mulai kekuatan, itu artinya kedangkalan. Kan kekuasaan mesti diaktifkan dengan argumentasi itu. Demikian juga halnya di dalam politik kita tuh, diskusi yang diporak-porandakan dan diperlihatkan di situ tubuh yang terlihat marah, amarah yang entah dia direkayasa atau amarah yang sungguh-sungguh. Kan itu jadi semacam perendahan status kita sebagai makhluk yang berpikir. Jadi semua hal yang didesain oleh alam semesta, yaitu menghasilkan percakapan, justru kita rendahkan karena kita jadi pongah. Kalau kita berargumentasi setajam-tajamnya argumentasi, ucapkan aja, karena itu kan cuma argumentasi, bukan harus diimbangi dengan kekuasaan atau dengan kekerasan, dengan kemampuan fisik. Segala hal yang menyangkut kekuatan fisik itu artinya merendahkan status kita sebagai makhluk yang berpikir. Jadi pikiran itu bisa diucapkan dengan segala macam cara,
bahkan dalam bentuk yang paling kasar, tetapi tetap itu adalah hasil pikiran itu poin saya tuh. Nah, kalau orang gagal berpikir lalu pindah pada modus kekerasan, kan itu menunjukkan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk menyatakan diri bahwa saya adalah seseorang yang diciptakan oleh alam semesta untuk bergaul dengan sesama melalui percakapan. Percakapan disebut percakapan kalau ada keterus-terangan disebut keterus-terangan kalau tidak ada yang disimpan, kan itu intinya tuh. Tetapi sekali lagi jangan itu beralih atau berubah bahkan menjadi penyerangan, menjadi penghadangan, kan itu buruknya kalau kita berupaya untuk melihat masa lalu kita sebagai bangsa yang beradab itu, yang berupaya memenangkan kemerdekaan bahkan dengan argumentasi itu di forum-forum dunia itu menunjukkan bahwa potensi itu ada di kita. Cuma masalahnya kenapa potensi itu hilang hari-hari ini sehingga kita berubah menjadi makhluk yang saling memangsa. Saya tahu Anda sendiri, Bung Rocky, ini sering disalahpahami. Bahkan kemudian karena itu Anda jadi korban kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Hanya karena persoalan-persoalan yang seharusnya itu bisa dipercakapkan bahkan diperdebatkan. Benar, kalau saya memberi pendapat itu dalam upaya untuk menandingi pendapat yang lain, bukan untuk menghalangi. Kalau saya memberi kritik itu untuk menunjukkan kejujuran saya melihat keadaan, bukan untuk membatalkan kejujuran orang lain. Jadi biasakan saja bahwa emosi itu harus ditekan sehabis-habisnya tuh, supaya terlihat bahwa pikiran tentang apapun itu kan datang dari keinginan untuk mengekspresikan diri itu. Dalam keahlian apapun juga dimungkinkan seseorang belajar untuk secara metodologis menerangkan satu keadaan tanpa dibumbui oleh keinginan untuk menguasai problem itu. Yang penting ada percakapan. Jadi percakapan itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia beradab. Jadi saya kira seluruh wisdom di dalam agama, di dalam ilmu pengetahuan, dalam filosofi, di dalam kebudayaan dimaksudkan untuk mengeratkan persahabatan melalui percakapan. Percakapan yang tajam artinya betul-betul kita terlibat dalam pengetahuan tentang isu itu. Jadi kalau kita abaikan kemampuan kita untuk mengenali isu, itu artinya kita abaikan juga kemampuan kita untuk menerangkan isu itu, kan itu soalnya tuh. Jadi kesalahan berpikir itu biasa aja. Kesalahan berargumentasi hal yang sangat lumrah sebagai manusia, karena bahkan ada diktum bahwa kita adalah makhluk yang falibilis. Falibilis artinya ditakdirkan untuk berbuat salah tuh. Jadi kemampuan kita untuk saling mengoreksi itu yang menghidupkan percakapan kemanusiaan. Jadi bukan untuk menghalangi pikiran seseorang, tapi untuk menimbulkan percakapan, untuk menimbulkan komunikasi. Itu dasarnya. Jadi jangan ditutup komunikasi hanya dengan membentak, dengan merusak atau mengancam atau berupaya untuk melakukan tekanan psikologis atau tekanan fisik. Kan itu buruk di dalam upaya kita untuk memuliakan atau menghaluskan batin kita tuh. Kalau ucapan itu keras iya, tapi ucapan itu kan datang dari kejujuran kan. Jadi kalau kejujuran itu dihalangi, maka ucapannya akan ya lembut tapi bohong gitu. Sopan santun tapi munafik, kan itu yang saya kira harus kita cegah tuh, atau harus kita hilangkan dalam peradaban bangsa ini, karena itu bukan asli kemanusiaan. Itu adalah semacam gangguan kejiwaan, karena selalu ingin memenangkan sesuatu tanpa harus berupaya untuk mengenali konsepnya tuh. Dan pengenalan konseptual itu hanya diucapkan dengan kejujuran. Apakah konsepnya salah? Mungkin saja setiap orang membuat kesalahan di dalam berpikir, tetapi jangan pikiran itu dihalangi itu. Kalau kesalahannya muncul, ya udah itu yang diperdebatkan. Jadi sekali lagi, pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada kesempatan untuk diucapkan, dan pengucapan itu harus dihormati kendati ada perbedaan. Sejak awal kan sesungguhnya para founding parent kita sudah menyadari bahwa bangsa kita itu sangat beragam, sangat majemuk, makanya kemudian muncul Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Tapi tanda-tandanya sekarang ini kita itu lebih bodoh, atau kalau saya meminjam istilah Anda, ini lebih dungu ya dibandingkan dengan para founding parent kita. Banyak sekali persoalan-persoalan perbedaan, dan kemudian selalu kita persoalkan itu. Jadi ini menjadi bahan pertengkaran, bukannya malah mencari persamaan, titik temu di antara sesama anak bangsa. Jadi bangsa ini memang bangsa yang gaduh gitu, Bung Rocky.
Jadi kalau kita dalilkan bahwa kita mencintai negeri ini, cintai juga perbedaannya tuh, cintai juga keragamannya, cintai juga cara berpikir yang berbeda. Nah, cara-cara berpikir yang berbeda itu diselesaikan di dalam diskusi, itu maksudnya tuh. Nah, kemampuan kita untuk memperoleh sensasi atau mengejar sensasi itu biasa saja di dalam teori komunikasi, tetapi sekali lagi kita ingin substansinya kita kenali itu. Salah kenali substansi, oke, nanti ada orang yang koreksi, tetapi koreksi itu juga harus substansial, bukan hasil dari fanatisme, kan dasarnya adalah itu. Jadi kita ingin supaya negeri ini dituntun sebagai tanah dan air dari pikiran, tanah dan air dari persaudaraan, tanah dan air yang menghidupkan harapan bahwa Indonesia betul-betul punya kemampuan atau punya kesempatan untuk memenangkan di dalam pengertian persaingan ide-ide dunia itu. Indonesia punya basis energi yang bagus, dan semua hal yang sedang kita kumpulkan sebagai sumber daya itu harusnya dikelola dengan kemampuan untuk menghasilkan distribusi keadilan. Indonesia punya potensi untuk mengaktifkan olahraga di semua lini itu, karena bibit-bibit unggul kita itu datang dari tradisi natural kita tuh. Lingkungan kita melatih otot-otot kita, kemampuan kita untuk berpikir juga dilatih dalam kecepatan kita untuk menghitung arah bola, menghitung arah angin kalau lagi panjat tebing, menghitung fasilitas yang disediakan oleh alam secara natural supaya tubuh kita itu menyatu dengan kondisi alami, ya kan? Itu yang kita sebut sebagai kemampuan untuk mengidentikan diri dengan alam, kan? Jadi semua hal yang memungkinkan kita tumbuh bersama alam itu yang kita sebut sebagai kehidupan natural, dan bukan naturalisasi ya, tetapi kemampuan kita juga untuk menciptakan semacam harapan itu dibutuhkan dalam perbandingan dengan negara-negara lain di bidang teknologi, di bidang olahraga. Karena itu kita saling belajar dengan negara lain dalam semua hal. Jadi poin-poin yang kita inginkan adalah kemampuan kita untuk mengolah bangsa ini, dan ini negeri yang hendak kita diami seumur hidup, kan. Jadi pastikan bahwa ada keakraban, ada bahkan kemesraan di dalam pertukaran pikiran, supaya kemarahan itu bisa kita kendalikan dan kemampuan kita untuk melihat masa depan itu terbuka tuh. Dan hanya masa depan yang memungkinkan kita mengatakan kita sedang bertumbuh. Salah. Ya benar, memang harus diusut karena seluruh peristiwa itu terekam oleh berbagai kamera dan terlihat ada semacam apa istilah hukumnya itu, pembiaran, act of omission itu. Jadi petugas keamanan membiarkan peristiwa itu terjadi. Itu artinya petugas keamanan tidak menjalankan tugasnya untuk mencegah, itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi itu deliknya terbuka untuk diterapkan bahkan pada petugas keamanan, karena dia dengan sengaja membiarkan itu terjadi. Dugaannya begitu, sebab fungsi utamanya adalah mencegah, tetapi karena di dalam banyak kamera itu terlihat bahkan berpelukan itu. Jadi terbaca sebetulnya satu jalinan atau semacam relasi antara pelaku dan petugas itu yang kemudian dibaca oleh Setara Institut, dibaca oleh mereka yang ada di situ, juga mulai mempertanyakan di mana ada perlindungan terhadap warga negara. Jadi sekali lagi ini soal bukan apa yang dilakukan di Hotel Kemang itu, yaitu penyerbuan, tetapi prinsip bahwa semua hak untuk menyatakan pendapat harus dilindungi oleh negara, itu prinsipnya. Jadi kalau aparat keamanan tidak melindungi, artinya dia melanggar prinsip yang merupakan tugas dia tuh. Dan pelanggaran itu berarti membiarkan civil liberties itu, kebebasan sipil itu dikendalikan oleh orang lain, bahkan bukan sekedar dikendalikan, dihalangi oleh orang lain. Padahal dasar pertama dalam demokrasi adalah civil liberties, kebebasan sipil. Jadi tidak boleh sekali lagi ada perintah dari manapun yang memungkinkan civil liberties ini dibatalkan. Itu ngaco itu. Jadi sekali lagi kita ingin lihat bagaimana kepolisian ini memproses itu. Jadi harus diterangkan apakah ini pelakunya punya intensi
otentik atau otonom, atau pelaku ini disuruh. Jadi itu yang mesti dijelaskan kan, supaya ada hal yang bisa kita pakai sebagai patokan. Oh, kalau begitu oke. Kalau kita mau bikin diskusi, maka mari kita ajak dulu mereka yang akan mengacaukan untuk kita minta izin pada mereka, bukan pada pikiran, tapi pada mereka yang potensial untuk merusak diskusi. Jadi nanti akan ada daftar yang mesti kita buat, siapa yang ada di daerah sana, siapa yang potensial merusak. Jadi tidak ada lagi yang kita sebut spontanitas untuk melakukan diskusi. Kan itu bahayanya kalau pihak kepolisian membiarkan dan tidak memproses peristiwa di Forum Tanah Air tadi di Kemang. Yang juga banyak jadi pertanyaan ini, Bung Rocky, mengapa kegiatan Forum Tanah Air ini, para diaspora dari 5 benua ini, kemudian jadi sasaran gerombolan para preman gitu ya? Siapa yang berkepentingan dan khawatir dengan kegiatan tersebut? Karena ini kan bisa kita lihat semacam teror gitu, dan kalau kemudian teror, apa motifnya gitu? Siapa yang mau diteror gitu? Apakah ini para diaspora itu atau para tokoh kritis yang hadir gitu? Ya betul, tentu yang disasar adalah Forum Tanah Air yang menyelenggarakan diskusi itu dan mengundang tokoh-tokoh yang memang tukang kritik, kan itu dasarnya kan. Kan sebetulnya saya ada di situ, tapi karena saya lagi ada jenis pertemuan yang sama dengan forum itu, saya tidak hadir tentu di situ. Dan semua hal yang kita tahu, hadir tidak hadirnya seseorang itu tidak ada urusan dengan boleh atau tidak bolehnya diskusi itu kan. Diskusi itu hak setiap orang untuk mengevaluasi negeri, dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, jaminan itu mestinya merupakan kerjaan negara. Negara itu representasinya adalah petugas keamanan tuh. Jadi terlihat bahwa memang ada yang aneh di dalam peristiwa itu. Mungkin yang lagi disasar beberapa nama yang ada di situ, karena Pak Said Didu lagi gencar-gencarnya mengadvokasi hak tanah di Banten, di Tangerang. Mungkin ada Pak Refli Harun yang setiap hari nyinyir atau memberi kritik pada pemerintah, atau tokoh-tokoh yang lain di situ. Ada Pak Din Samsudin juga tuh. Jelas itu adalah sasaran dari upaya, atau dijadikan sasaran sebagai target supaya diskusi itu tidak berjalan. Karena kalau berjalan mereka akan ngoceh-ngoceh di situ. Tetapi poinnya sebetulnya adalah ngapain dilarang atau melarang mereka ngoceh di situ? Toh mereka bisa ngoceh dimanapun, di dalam segala macam media, atau di podcast siapapun, di YouTube apa, di talk show apapun. Jadi buat apa melarang itu? Kan itu konyol juga. Karena pikiran kita atau pendapat-pendapat mereka yang berseberangan dengan pemerintah itu bisa dihasilkan dengan cara apapun, dimanapun itu, dan itu pasti viral tuh. Jadi agak konyol kalau ada upaya untuk melarang pikiran itu kan. Apalagi kalau terjadi semacam serangan fisik, walaupun serangan yang kita sebut serangan fisik itu terhadap benda-benda di situ, tapi itu kan namanya teror, itu intimidasi, membuat orang takut, kan nggak boleh begitu tuh. Jadi saya kira poinnya tetap, tuntutlah penegak hukum untuk memperlihatkan profesionalitas para penegak hukum ini dengan memulai proses verbal, dan biasa aja kan ikuti prosedur supaya publik mengetahui siapa yang melakukan itu, motifnya apa, apakah ini motif politik, apakah ini ada dendam pribadi, siapa yang menggerakkan. Tidak mungkin itu spontanitas. Semua kecurigaan itu kan harusnya diselesaikan di ruang-ruang penyidikan polisi itu. Kita tunggu aja besok, mestinya ada semacam keterangan supaya semua orang tidak merasa diteror, karena kan keamanan batin kita itu justru yang membuat persahabatan di antara kita. Jadi kalau seseorang merasa bahwa dia tidak boleh mengucapkan pikirannya karena diintai oleh kelompok tertentu, yaitu artinya mati percakapan persaudaraan warga negara kan. Nah ini kan jadinya sekarang ini berkembang liar ya. Banyak yang mengkaitkan, menduga kemungkinan ini para gerombolan preman ini digerakkan oleh rezim pemerintahan Jokowi, yang khawatir dengan berkumpulnya para tokoh-tokoh kritis itu. Atau kalau bukan rezimnya langsung, bukan Jokowinya langsung, ya setidaknya ini para pendukung Jokowi lah begitu. Jadi bayangkan, itu tidak mau mendengarkan hasil diskusi atau proses diskusi atau perdebatan diskusi, tetapi datang
membubarkan, melarang. Kan belum diketahui apa hasilnya. Sangat mungkin juga bahwa Forum Tanah Air memuji-muji Jokowi itu. Nah, itu nyesel akhirnya kan, karena sangat boleh jadi juga di dalam pembicaraan itu kan dibuka juga Zoom, ada yang menganggap bahwa Forum Tanah Air itu nggak bermutu karena terus-menerus memberi kritik. Mending kita kasih pujian, lalu Forum Tanah Air mengubah strateginya, oke, dikasih pujian di awal misalnya supaya yang lain nanti yang memberi kritik. Kan sebetulnya forum-forum semacam ini ya fungsinya cuma satu, itu mendialektisir percakapan politik, membuat percakapan politik itu diurai dengan akal pikiran. Kan hanya itu yang dikehendaki oleh Forum Tanah Air itu. Jadi sekali lagi ini berita semacam ini nih udah sampai di Eropa, sampai di Amerika lagi nih, karena Forum Tanah Air ini diasporanya itu ada di 5 benua dan ada di semua kota, ibu kota negara-negara yang ada mahasiswa Indonesia di situ, pasti udah jadi viral tuh. Dan kemungkinan bahwa negara-negara itu akan memberi nota kepada pemerintah Indonesia atau memberi nota pada lembaga-lembaga hak asasi manusia dunia termasuk PBB untuk menurunkan lagi indeks demokrasi kita. Nah, itu pasti terjadi. Kan semua catatan yang ada hari ini itu direkam di dalam reportase dunia, lalu dibaca oleh Presiden bangsa-bangsa, lalu Komisi Hak Asasi Manusia diberi tugas lagi untuk mengukur rekor negatif dari pemerintah Indonesia. Jadi konyol kalau, apalagi kalau dia tidak dibuka atau tidak disidik, itu 2 kali kena kita tuh. Ada pelanggaran, itu satu dimensi untuk menurunkan indeks demokrasi kita, lalu tidak diproses, itu di dimensi lain lagi tuh. Jadi kita akan drop penghargaan publik internasional. Sementara Pak Prabowo itu berupaya untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia tidak ada problem dengan hak asasi manusia. Kan justru ini akan jadi beban pada Pak Prabowo tuh. Atau memang mungkin juga itu diarahkan supaya terganggu pemerintah yang akan datang. Jadi apapun kita duga dengan maksud baik bahwa aparat kepolisian akan memproses ini, kan duga dengan maksud baik atau maksud buruk pun tetap itu adalah hak dari, atau bukan hak, kewajiban dari aparat untuk memeriksa. Kan datanya ada di situ, CCTV pasti ada lah di situ tuh, dan semua ponsel yang dinyalakan pada waktu itu merekam dengan sempurna gerak-gerik dan akibat, bahkan jumlah atau prosesi setelah terjadi penumpukan dan perusakan, terlihat bahwa ada komunikasi dengan aparat dan tidak ada satupun yang ditangkap di situ. Tapi kita ingin supaya besok ada semacam keterangan resmi dari kepolisian apa yang terjadi sebetulnya. Nah, ini Bung Rocky ya, kalau kita ngomongin soal gerombolan preman semacam ini gitu ya, atau aksi-aksi yang dikaitkan dengan premanisme itu, kan kita tahulah ya kalau di Jakarta itu memang ada yang menyediakan jasanya, tapi biasanya ini berkaitan untuk jasa keamanan gitu ya. Dan kalau itu saya kira bukan urusan kita, tapi ketika ada kelompok-kelompok preman begini digunakan untuk membubarkan sebuah diskusi, saya kira itu yang jadi masalah. Dan ini kemudian orang langsung mengaitkan dengan waduh, ini demokrasi kita ini semakin menurun. Ini jadi ada yang menyebutkan bahwa di ujung masa jabatannya Pak Jokowi ada juga yang dimulai ini menjelang pemerintahnya Prabowo gitu. Ya, kita tahu bahwa ada lembaga-lembaga yang mengurus penyewaan demonstran, penyewaan preman bahkan, atau penyewaan macam-macam. Tetapi poin kita selalu adalah di belakang ini ada apa sebetulnya tuh. Tentu mereka yang berbisnis keamanan mengerti siapa yang akan disasar, targetnya apa. Tetapi kita juga tahu bahwa komponen-komponen warga ini, negeri ini itu sangat peka. Jadi kalau ada satu kelompok yang diidentifikasi dengan warna tertentu, ada kelompok lain kemudian yang juga bersiap-siap untuk melawan, jadi akan terjadi belum omnium kontra omnes, kira-kira begitu tuh. Semua orang akan melawan semua orang. Jadi suasana chaotic juga akan mengakibatkan stabilitas politik terganggu. Jadi kalau stabilitas politik terganggu, ya investor mana mau berkunjung ke Indonesia tuh. Jadi harusnya ini diselesaikan tuh. Dan kita ingin lihat bagaimana bangsa ini ditumbuhkan dalam peradaban demokratis. Bahwa ada bisnis pengerahan
tenaga-tenaga security itu bagus juga tuh, kan itu juga hak dari mereka, dari kawan-kawan yang punya kemampuan di bidang penjagaan keamanan itu, perusahaan swasta itu betul-betul hak yang harus dihormati juga, karena banyak juga masyarakat yang meminta perlindungan dari pihak-pihak yang disebut private detektif, apa namanya, detektif swasta misalnya. Kan itu pekerjaan juga tuh. Yang jadi masalah adalah kenapa satu forum pikiran itu, forum politik, forum diskusi politik dibubarkan dengan memanfaatkan kelompok yang mungkin dikenal sebagai sewaan, kan itu intinya kan. Jadi kita mesti tahu siapa yang menyewa dan apa yang diprovokasikan, supaya kita mengerti arah politik kita mau kemana sebetulnya kan. Kan sayang juga nanti ini teman-teman yang punya bisnis perlindungan, bisnis security itu kemudian jadi sasaran olok-olok itu. Kalian kenapa masih mau disewa oleh kekuasaan misalnya, padahal banyak hal yang bisa dilakukan secara bisnis murni yang bermutu. Jadi demi kepastian apa yang terjadi, siapa yang bermain di situ, motifnya apa, disewa oleh siapa, disuruh oleh siapa, diprovokasi oleh siapa, itu yang ingin kita tahu tuh. Karena negeri ini harus ditata dengan peradaban, yaitu peradaban bertengkar dengan pikiran, bukan bertengkar dengan tinju. Itu semacam kerendahan. Kita jadi rendah sebagai manusia kalau hal-hal yang menyangkut perbedaan itu diselesaikan di ruang diselesaikan dengan bertinju atau dengan pukul-memukul, kan itu nggak baik itu. Jadi tetap kita mau lihat bahwa demokrasi itu memang harus diasuh berdasarkan prinsip-prinsip pertengkaran di ruang publik. Nah, peristiwa di Forum Tanah Air itu memang forum untuk bertengkar secara akademis, secara konsep, bukan bertengkar secara fisik. Ya, itu saya kira hal yang mesti diluruskan. Jadi tetap kita tuntut kepolisian, ajukan keterangan apa yang terjadi sebetulnya di Hotel Kemang itu, Grand Kemang itu, yang disewa oleh Forum Tanah Air untuk membuat diskusi kebangsaan. Terima kasih Bung Rocky. Tetap akal sehat kita gunakan.